Ya, hari ini hari Kamis ya, Kamis malam, tanggal 21 Maret tahun 2024. Di sini saya punya saham gocap Alto ya. Udah sekitar 1 tahun lempeng, ke 3 tahun kan, dari tahun 2023 sampai 2024 ya, 1 tahun lebih ya di gocap. Oh iya, ini adalah rekaman saya, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman bagaimana pergerakan sebuah saham ya, terutama saham gocap. Dan kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar, terima kasih, serta teman-teman yang sudah memberikan kritik, saran, saya ucapkan juga terima kasih. Dan yang mau mungkin dibantu untuk penjelasan yang saham gocap ya, mungkin agak tertunda sedikit, kita sedikit-sedikit ya kita bahas, karena saya juga kan harus melihat dulu gitu ya, dilihat dulu bagaimana pergerakannya, baru bisa saya rekam ya. Ya mungkin hari ini adalah dari teman kita ya, Alto ya, Tribayan Tirta, perusahaan air minum. Jadi ada pemantauan khusus dan betul papannya udah diturunkan. Jadi ada beberapa saham mungkin kedepannya ada yang harus kita bahas, adalah ini nih ya. Tapi satu-satu dulu ya, Alto dulu ya. Baik teman-teman, ini dari profilnya dulu ya. Tribayan Tirta, air minum dalam kemasan AMDK, mereknya itu Alto sama Total. Ini kalau Total sih udah sebenarnya udah mulai pernah baca lah gitu ya, pernah baca di air kemasan, pernah juga pernah minum nih di daerah saya itu, artinya ada gitu barangnya. Tapi kenapa digocap, kita lihat aja ya kenapa ya. Ini shareholdernya Pikasa Bintang Cemerlang 36%, masyarakat 28,62%. Ada Tirta Anggada, ada Trimegah Sekuritas, Persero Dana Reksa, Bakti Salim, Agung Salim, pengendali ya, pengendali ada 3 pengendali ini ya. Shareholdernya rata ya, 3 ribuan ya. Walaupun ini banyak tapi 3.000 tetap, ini 11 tapi 3.000 ya, setidaknya mungkin ada penjagaan lah ya. Kita lihat di holding komposisinya selama 3 tahun. Ini kan listingnya 2012 ya, tanggal 10 bulan Juli. Harga price nya emang harga IPO nya 210 ya. Dari holding komposisinya lokal 100%, kita lihat ya. Ya, jadi individualnya ada 17%, yang mencolok itu adalah 61,72% adalah perusahaan ya, dan yang 20% nya ada lain-lain. Kita lihat untuk insidernya. Insider Trimegah Sekuritas setidaknya sampai tanggal 1 Februari 2023 terus menjual seuprit. Cuman kalau menjual seuprit gini emang jelas ini mau keluar ya, sudah jelas barang tentu ini mau keluar. Dan kan terjadi gocapnya sekitar tahun 2023 ya, akhir 2022 akhir mau masuk ke 2023 sekitar bulan Desemberan ya. Dan benar bulan Desember, lihat tuh ya, dia ngejual besar-besaran. Memang si Trimegah Sekuritas kayaknya mau keluar gitu ya. Ya mungkin salah satu alasannya itu ya,
karena si Trimegah mau keluar, akhirnya di bredel aja sekalian gitu ya. Kita lihat dari berita ada apa. Berita terakhir 10 November, anak usaha penyumbang omset putus kontrak, Alto bakal lakukan ini. Nah, berarti kan sumber pendapatan yang gedenya udah putus kontrak, udah seperti itu, akhirnya tidak ada pendapatan lagi yang lebih besar. Agustus, padahal kan semester satunya keren ya, lumayan lah gitu ya penjualannya, cuman karena penyumbang pendapatan terbesarnya putus kontrak, akhirnya semenjak 10 November 2023 itu si emiten ini tidak mendapatkan untung yang lebih baik ya. Kita lihat dari net income, dan betul terakhir mendapat keuntungan di sini ya, kuartal 3. Tapi sekarang kuartal 3-nya ruginya sebenarnya udah berkurang ya. Dari kuartal 1 kuartal 2 udah berkurang nih. Tinggal tunggu kuartal 4 aja. Dari PR-nya minus 3, PBP-nya emang di bawah 1. Harganya ada 195. Sebenarnya harga bukunya bagus gitu ya, tinggi gitu ya dibanding dengan harga saat ini gitu ya. Ada ROI-nya minus, ya kurang baik lah kalau minus ya. Ini aja minus aja kan di bawah 10, cuman dia kurang baik kalau minus juga ya, sama ya. Dari cash-nya 1 miliar, paling di bawah 1 miliar. Asetnya ada 1T. Hutang jangka panjangnya 458, berarti hampir setengahnya ya dari hutangnya itu. Mana bagian dividen? Setidaknya saya tidak pernah bagi dividen. Tapi coba lihat deh, ada pembagian dividen enggak? Sekalian dilihat. Ya betul, belum pernah pembagian dividen. Kalau lihat kita dari penjualan sebenarnya ada nih, kemarin aja dapat 23 miliar ya. Sebenarnya penjualannya ada gitu, meningkat malahan kan dari kuartal 2-nya ke kuartal 3-nya. Mudah-mudahan lah tahun ini di kuartal 4-nya ada laporan yang bagus ya, minimal positif lah gitu ya. Mau dapat berapapun yang penting positif gitu ya. Baik, langsung aja ke chart ya. Kita lihat lukisan dari market maker. Kita pindahkan ke broker summary. Hari ini cuma 2 lot yang kejual. Kita lihat dari Januari aja ya. Kita pelan-pelan Januari aja ya. Januari tahun ini ada IN masuk, walaupun sedikit, cuman 1.900 aja ya yang masuk, cuman 1,9 ribu lot aja gitu yang masih sedikit banget. Kita di all kan nggak ada apa-apa. Kita dinego juga kecil-kecil, nggak ada yang besar untuk tahun ini ya. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Kita global dulu. Dari tahun 2012 ini ya, kita lihat tuh, saya lupa lagi tadi tuh. 2012 tanggalnya tanggal berapa ya? 2012 ya? bulan Juli tanggal 10 2012. Ini udah perusahaan lama juga sebenarnya ini. Mana kita
kita ganti aja lah langsung di sini nih 2012. Lalu kita ganti bulannya. Maaf ya agak lama ya. Nggak mau. Nggak mau. Maaf ya agak lama nih. Kok banyak amat. $1.800 agak lama nih kalau 2030. 10. Nah 2012 sip. Bulan Juli ya, tanggal 10 ya. Kok nggak mau keluar? 2012 Juli 10 nggak mau dia. 2019 dan nggak, datanya nggak ada. Tahun 2012 bulan 10 nggak ada. Wow, nggak ada. Gimana ini? Coba tahun 2013 nya. 2013 nggak ada. Udah kita ambil yang 2 tahunan aja ya, dari tahun 2019 aja, dari bulan Januari. Mudah-mudahan ada datanya ya. Jadi 7.000 ya, udah keluar sekitar segini lah dari itu. Tapi enak sih dari tahun 2002 aja ya. 2000 tadi itu 2020, berarti 2022 aja ya, Januari ya. Enak sebenarnya sih dari sini nih. Maaf ya, ini agak berkerasa merahnya, masih kacau ini tahun 2012 nya. Kita lihat di sini aja lah. Maaf agak lama ya. Ya beginilah kalau saham gocapan yang udah lama. Nah terakhir di sini tanggal semenjak pembuangan lah ya di sini ya, 01 Desember 22. Nah 01 Desember 22. Jadi kita akan lihat dari Desember sejak pembuangan aja ya, 01 Desember. Nah sip, sebenarnya sedikit ya, cuman kita lihat di negonya aja. Nah di nego nih bukan banyak kan di nego kan. Sip. Nah kita akan lihat di negonya nih. Sebenarnya nego yang dinego sedikit nih, cuma 60.000 ya. Sebenarnya yang dinego itu hanya sedikit. Coba di tunai ada nggak? Di tunai sedikit, di reguler. Oh ada CC nih, ada CC sama YP. Jadi semenjak kejatuhannya itu broker CC sama YP lah yang menguasai ya di harga 54 sama 62. Kita coba dari tanggal 19 Desember semenjak 50 nya ya, 19 Desember semenjak 50 masih ya CC ya, ada CC ada kakak. Lihat porennya ada nggak tuh? Poren cuman XA doang sama 5.000 ya, bulat sih ini ya. Jadi poren tidak ada yang masuk, yang begitu, maksud saya porennya nggak masuk besar gitu, cuman paling gede cuma 5.000. Itu juga hanya simpanan aja kayaknya. Jadi yang besar itu adalah emang benar bukan poren, yang besar adalah domestik ya, terutama CC sama kakak. Nah bagaimana kelanjutan dari saham Alto ini ke depannya? Nah kita lihat. Nah di sini nih nah ada dua candle di poren 10 November sama
terbarunya itu 21 Februari. 21 Februari coba lihat tahun 2024, 21 Februari. Ada siapa kemarin? Ada HP 100 ya, ada HP 100, mungkin dia nitip ya, nitip sendal. Kalau di sini ada 10 Novembernya siapa? 10 Novembernya tahun 2023, 10 November, kayak hari pahlawan ya, 10 November ya. Ada kakak ya, 105, lebih besar daripada HP. Dan bagaimana kelanjutannya dari saham Alto ini? Kalau dilihat dari net foreign-nya, emang ini ada apa namanya, ada yang beli lah, nitip mungkin ya, semenjak di sini jual. Cuman pas bulan Novembernya tahun 2023 itu ada yang ngisi. Dan terakhir juga tahun ini Februari udah ada yang ngisi. Di sini juga untuk bulan bulan-bulan inilah ya, Maret tuh, apalagi Maret nih udah ada kemarin tuh 20 Maret volumenya udah kelihatan. Coba lihat dari hari kemarin ya, mudah-mudahan tahun inilah diangkat ya saham gocapan. Hari kemarin itu tanggal 20, siapa tanggal 20 yang ngambil ya, walaupun kecil gitu ya, tapi ini apa namanya, menjadikan informasi gitu ya. Ada IN ya, 1000 lot. Nah, berarti kita akan melihat IN 1000 lot ya. Kalau udah ngambil IN agak lumayan ya. Nah, pasti ini akan ada, istilahnya akan ada aksi biasanya. Jadi udah ada yang ngambil sedikit gitu ya. Makanya saya lihat harus dilihat dari Januarinya. Nah, tuh kan ada IN udah ngambil 450 ya, 450 kalau ditotalkan gitu ya. Cuman tadi itu IN ngambil, kalau digrosskan ya, ngambilnya udah 1000 gitu kan. Tadi sisa tinggal berapa? Mungkin udah jualan cuman dari bulan Maret aja ya, dari bulan Maret aja. Kita lihat Maret, dari volume ini aja nih, volume kan udah ada kecil-kecil nih ya, tengah 1 IN ya, ada IN, ada YP, ada sedikit teman-teman kita yang udah ngambil. Mungkin mereka melihat dari sini juga bisa ya, foreign, karena foreign udah masuk, terus volume juga udah ada di sini, terus garis foreign juga udah mulai ke atas ya, walaupun lama. Tak mungkin setelah melihat dari broker summary ini ada dua kemungkinan ya, bisa tahun ini diangkat atau emang dilempengkan lagi gitu ya, sampai menemukan celah yang baik. Celah yang baiknya apa? Yang pertama, LK-nya harus diperbaiki. Maksud diperbaiki teh gini ya. Jadi kemarin kan udah kuartal 1, kuartal 2 itu rugi mulu sampai kuartal 3. Perbaikilah kuartal 4-nya supaya bagus. Terus berita, pasti suka ada berita tuh, berita yang baik. Keluarkanlah berita yang baik. Bagaimanapun caranya, keluarkanlah itu berita yang baik. Kalau beritanya negatif terus ya, kalau beritanya negatif terus ya, kapan itu kan di apa namanya, diangkatnya gitu kan. Dan satu lagi, yang keduanya itu, yang ngejualnya itu harus berhenti dulu gitu, harus berhenti dulu ya. Ini kan nggak ada pengambil dari bandar volume, nggak ada pernah pengambilan, dia ngejual terus. Ada kesempatan ngejual di sini, volume ternyata ngejual lagi, di sini juga ngejual lagi, tuh kan tinggi banget setahun ini. Terakhir aja nih sedikitnya cuman berapa perak dijual gitu kan, 2000
lot dijual, diantrikan gitu kan. Lalu bagaimana mau emiten ini mau diangkat gitu, sedangkan bandar volumenya aja tidak ngedukung gitu kan. Harusnya setiap emiten itu jangan ngambil duitnya aja gitu buat istilahnya buat mengembangkan usaha gitu kan, bikinlah pabrik, belilah tanah dan lain-lain, tanpa menyisakan duit buat ngurusin emitennya gitu kan. Harusnya sisainlah duit lah buat ngurusin emiten, biar ada pergerakannya, bukan pergerakan turun gitu loh. Ini kan volume bandar itu pergerakannya turun nih. Harusnya mah si emiten itu belilah, sisakan gitu duit berapa miliar gitu buat ngejagain. Ya kalau 50 selama 6 bulan berturut-turut tidak ke 51 atau transaksi tidak lebih dari 5 juta, ya jadi pemantauan khusus kan, diturunin akhirnya kan papannya kan, jadi yang biasanya bisa 30% sekarang jadi 10% kan naiknya ke 55 doang, arahnya cuma 55. Jadi yang nyangkut di 60, yang nyangkut di 70, ya harus berapa kali arah gitu kan kalau emang angkatnya cuma 10% gitu kan. Kan kalau belum di pemantauan khusus kan mau ke 70 tinggal 2 kali arah udah nyampe gitu kan. Istilahnya yang keluar juga cepat gitu kan. Kalau ini kan ya udahlah 51 langsung pada jual, paling begitu gitu kan. Ya seperti itulah teman-teman. Gini gara-gara emang emitennya emang istilahnya nggak mau ngurusin gitu. Kalau mau ngurusin mah ya harusnya walaupun di 50 ya angkat 51 sampai 55 aja ya. Ntar jual lagi. Nah, kalau dapat duit kan taikin lagi. Terus aja mau 51, 52, yang penting ini bergerak terus gitu. Jangan sampai seperti ini udah 1 tahun, kasihan kan investor gitu kan. Makanya teman-teman kalau yang nyangkut di saham Alto ini jangan patah semangat. Kenapa? Karena kan yang namanya bisnis air nih, semakin hari itu kan semakin banyak merek-merek yang keluar. Alto mungkin dari tahun 2012 ya, mungkin butuh 1 tahun atau 2 tahun lebih untuk mengembangkan usahanya, akan mencari istilahnya pelanggan-pelanggan baru, bagaimana caranya dia berinovasi dengan produknya gitu kan. Mungkin dari pelayanannya harus diperbaiki mungkin gitu, seperti itu. Yang nyangkut itu kalian kan pernah dengar tuh ada salah satu legenda pasar modal Indonesia ya yang terkenal. Dia pernah nyangkut sampai 7 tahun loh. 7 tahun bayangin. Dia nyangkut 7 tahun yang akhirnya dia bisa cuan sampai 300%. Ya mudah-mudahan terjadi gitu di saham ini. Apa kuncinya? Ya 3S gitu kuncinya itu. Sabar, sabar, dan sabar. Kalau kalian tidak sabar ya pasti akhirnya bikinlah status di emitennya gitu kan. Saham ini di bla 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 bla. Langsung ke media sosialnya dihujat bla 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 gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya yang mau masuk investor mungkin yang tadinya niat, wah ini katanya emitennya nggak benar gitu kan. Akhirnya seperti itu kan. Atau istilahnya emang kesal juga sih, benar, udah nyangkutnya sampai 1 tahun loh, pasti kesel lah. Tidak mungkin istilahnya uang kita nyangkut di saham 50 sampai 1 tahun lebih gitu kan, nggak mungkin gitu kan kalau tidak kesel. Ya silahkan aja, itu bebas berekspresi gitu kan, pendapat kalian, unek-unek kalian ya istilahnya keluarkan aja. Nah itu juga bisa memancing. Jadi selain istilahnya selain membuat investor yang biasa mundur, tapi memberikan kesempatan kepada market maker. Wah ini udah 1 tahun nih gitu kan, udah 1 tahun nih, mungkin si orang-orang udah mulai gimana aja lah, terserah lah, angkat ke 51 mau di pasar nego. Makanya kadang-kadang banyak teman-teman yang suka ada tuh, ayo saham ini saya beli dengan harga sekian gitu kan, saya beri dengan harga sekian gitu kan, suka menawarkan kan di pasar nego itu ya. Jadi memberikan efek negatif, tetapi ada yang diuntungkan. Apa itu market maker? Oh ini udah mulai pada pingin keluar gitu, bagaimana caranya seperti itu, tebarkanlah ketakutan-ketakutan. Mereka itu sabar loh,
market maker itu sabar. Nih seperti ini nih, apa namanya, foreign terdeteksi 2. Bayangin aja dia foreign, ngapain beli di bulan November walaupun keuangannya sudah apa namanya, sudah rugi gitu kan, udah dihujat sana hujat sini, kenapa masih dibeli sama foreign? Lihat tuh, udah ketahuan benar volume aja nggak pernah ada pembelian 1 tahun ini ya, tapi kemarin ini 21 Februari beli gitu kan. Terus di sini terdeteksi ada smart money nih, di sini juga sama, ada terdeteksi ada smart money. Nah mudah-mudahan ya, kuartal 4 LK-nya bagus. Mungkin orang-orang yang beli di sini pada para foreign itu udah dapat informasi, hanya tinggal deal-dealan aja sebenarnya market maker mau enggak gitu ya, mau enggak istilahnya saham ini dia digerakin lagi dengan syarat ya tadi terima gas sekuritasnya jangan jualan dong gitu kan. Nanti kalau diangkat jadi guyur ya, yang rugi kan market maker juga, terus yang rugi juga sama retail rugi juga gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan dengan adanya tanda-tanda foreign masuk, mudah-mudahan si Alto ini cepat diangkat ya. Dan kuncinya cuma satu, perbaiki apa namanya, laporan keuangannya, jadikan positif. Tetapi ya sebenarnya Alto juga udah memberikan, istilahnya memberikan apa ya, laporan lah kepada investor dengan memberikan laporannya walaupun rugi gitu kan, tapi kan penjualannya tetap ada kan, masih ada. Baik, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini membantu kepada yang nyangkut. Mudah-mudahan dengan masuknya ada foreign walaupun sedikit nih, walaupun sedikit ya, ada volume juga udah mulai masuk nih, volumenya ada, ini juga volumenya ada. Terus ini juga apa namanya, frekuensi Anda juga menunjukkan ada apa namanya, ada spek-spek kecil ya, mudah-mudahan lah tahun ini ya diangkat ya. Baik, segitu aja, ciao.